Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel memiliki kalimat terbuka, memiliki satu variabel berpangkat 1, dan juga menggunakan tanda pertidaksamaan atau tanda hubung. Nah, di sini ada 5 tanda hubung dari pertidaksamaan. Tanda hubung yang pertama menyatakan kurang dari, tanda hubung yang kedua menyatakan lebih dari, tanda hubung yang ketiga menyatakan kurang dari atau sama dengan, tanda hubung yang keempat menyatakan lebih dari atau sama dengan, dan yang terakhir, tanda hubung yang kelima menyatakan tidak sama dengan. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menempatkan tanda hubung dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu memiliki 5 tanda hubung, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, agar lebih jelas, di sini ada contohnya. Yang pertama, 3 kurang dari 5. Nah, karena 3 ini kurang dari 5 atau 3 ini nggak sampai angka 5, maka tandanya itu seperti huruf K atau terbuka ke arah kanan. Yang kedua, 8 lebih dari 4. Karena 8 ini lebih besar dari 4, maka tandanya itu seperti huruf B atau terbuka ke arah kiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kalimat dari sistem pertidaksamaan linear satu variabel atau SPT-LSV. Nah, dapat dikatakan sebagai SPT-LSV apabila memiliki 3 hal. Yang pertama, termasuk kalimat terbuka. Yang kedua, memiliki satu variabel berpangkat 1. Yang ketiga, menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, pada contoh di sini bisa teman-teman lihat 3x ditambah 1 lebih dari 4. Ini termasuk dalam kalimat SPT-LSV. Mengapa? Karena dia termasuk kalimat terbuka, yaitu kebenarannya masih belum dipastikan. Yang kedua, dia memiliki satu variabel berpangkat 1, yaitu x. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari. Selanjutnya ada penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel sama dengan menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Untuk menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen dapat dilakukan dengan 3 ketentuan. Yang pertama yaitu jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah, yaitu tetap. Lalu yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah, yaitu tetap. Jika kedua ruas 2 kali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah, merupakan kebalikannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel atau SPT-LSV. Nah, jadi pada penyelesaian SPT-LSV dapat dilakukan dengan 3 ketentuan. Nah, saya akan menjelaskan contoh soal pada ketentuan yang pertama, yaitu jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Soalnya, carilah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 3x ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 2x dikurang 5. Nah, langkah pertama kita harus memindahkan kedua ruas plus 6 di kanan dan di kiri. Nah, karena dia sebelumnya plus 6, maka akan berubah menjadi negatif 6. Menjadi 3x ditambah 6 dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 2x dikurang 5 dikurang 6. Selanjutnya, kita akan memindahkan variabel di kedua ruas, yaitu kanan dan kiri. Nah, karena sebelumnya variabel ini adalah positif 2x, maka setelah pindah ruas, dia akan menjadi negatif 2x. Dan kemudian kita akan menjumlahkan konstantanya, yaitu min 5 dikurang 6 sama dengan
negatif 11. Maka akan menjadi 3x dikurang 2x lebih dari atau sama dengan 2x dikurang 2x dikurang 11. Nah, langkah ketiga kita menjumlahkan, yaitu 3x dikurang 2x itu menjadi x, 2x kurang 2x itu habis, sisa yang si konsata yaitu min 11. Maka hasil akhirnya x lebih dari atau sama dengan negatif 11. Yang kedua, jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah atau tetap. Contoh soal, Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferry adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Nah, di sini pertanyaannya, yang A, tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Yang B, tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkat oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Di sini ada penyelesaiannya. Yang A, tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Misalnya, X itu banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box, sehingga pertidaksamaan dari situasi ini adalah sebagai berikut. Banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil, yaitu X dikali 20 ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Jadi pertidaksamaan dari situasi Pak Ferdi adalah 2X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Yang B, untuk menentukan banyak kotak yang paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Ferdi adalah dengan menentukan selesaian pertidaksamaan, yaitu tadi 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Lalu 20X ditambah 60 dikurang 60 kurang dari sama dengan 800 dikurang 60. 20X kurang dari sama dengan 740. X kurang dari sama dengan 37. X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan. X kurang dari lebih sama dengan 37 adalah 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan paling banyak 37 kotak. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah atau tetap. Nah, di sini ada contoh soalnya nih teman-teman. Soalnya adalah jika kedua sisi pertidaksamaan min 4 lebih kecil dari 2 dikalikan dengan 3, apakah arah pertidaksamaannya tetap sama? Jawabannya adalah jika kedua sisi pertidaksamaan min 4 lebih kecil dari 2 dikalikan dengan 3, maka arah pertidaksamaannya tetap sama, karena kita mengalihkan dengan bilangan positif. Nah, berikut hasil pertidaksamaan dari min 4 lebih kecil dari 2. Min 4 lebih kecil dari 2, maka di sini kita mengalihkan di setiap sisinya dengan dikalikan dengan 3. Maka min 4 kali 3 lebih kecil dari 2 dikalikan juga dengan 3, maka hasil yang kita dapat adalah min 12 lebih kecil dari 6. Jadi hasil pertidaksamaannya adalah min 12 lebih kecil dari 6. Jika kedua sisi pertidaksamaan negatif 4 kurang dari 2 dibagi dengan 3, apakah arah pertidaksamaannya tetap sama? Jawabannya, jika kedua sisi pertidaksamaan negatif 4 kurang dari 2 dibagi dengan 3, arah pertidaksamaannya tetap sama, karena kita membaginya dengan bilangan positif. Berikut hasil pertidaksamaan dari negatif 4 kurang dari 2, yaitu negatif 4 kurang dari 2, di bawahnya lagi negatif 4 dibagi 3, kurang dari 2 dibagi 3. Jadi hasil akhirnya yaitu negatif 4
dibagi 3 kurang dari 2 dibagi 3. Nah, selanjutnya yaitu jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah, merupakan kebalikannya. Contoh 1, jika A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Jika A lebih besar dari B, maka A dikali C lebih besar B dikali C. Perhatikan contoh berikut. Min 4 kurang dari 2. Min 4 kurang dari 2 lebih besar dari 2 min 2. Hasilnya 8 lebih besar dari min 4. Jadi min 4 dikali 2 hasilnya 8, 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Karena tadi di atas soalnya adalah min 4 kurang dari 2, karena dia dikalikan dengan bilangan yang sama, maka tandanya jadi berubah lebih besar, yang awal mulanya lebih kecil dari. Selanjutnya, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah, merupakan kebalikannya. Contohnya yaitu, jika A lebih kecil dari B, maka A per C lebih kecil dari B per C. Jika A lebih besar dari B, maka A per C lebih besar dari B per C. Contoh berikutnya yaitu min 4 lebih besar dari 2 sama dengan 4 per min 2 lebih kecil dari min 2 per min 2. Hasilnya yaitu min 2 lebih kecil dari 1. Selanjutnya yaitu contoh soal. Selesaikan pertidaksamaan 6 kurang dari 2 min 4x kurang dari 10 dengan x adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, pertama ada diketahui 6 kurang dari 2 min 4x kurang dari 10, di mana x-nya adalah bilangan bulat. Lalu yang ditanyakan adalah berapa dari nilai dari x tersebut. Nah, sebelum kita cari jawabannya, kita perlu tahu bilangan bulat adalah bilangan yang tidak berbentuk pecahan, dapat berupa bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang memiliki nilai positif mulai dari angka 1 ke atas dan seterusnya, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya, seperti min 1, min 2, minus 3, min 4, dan seterusnya. Untuk mengerjakan soal 6 kurang dari 2 min 4x kurang dari 10, kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama ada 6 kurang dari 2 min 4x dan 2 min 4x kurang dari 10. Kita kerjakan yang pertama yaitu 6 kurang 2, 6 kurang dari 2 min 4x. Yang pertama, untuk menghilangkan minus pada 4x, maka 6-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 4x kurang dari min 6. Selanjutnya 4x kurang dari min 4. Kenapa dapat hasil min 4? Karena 2 dikurang 6. Lalu selanjutnya 4 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi dibagi dan menyisakan huruf X, yang dimana X kurang dari min 4 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah X kurang dari min 1. Nah, kalau penyelesaian yang pertama sudah selesai, kita lanjutkan ke penyelesaian yang kedua, yaitu 2 min 4x kurang dari 10. Hasilnya adalah 2 min 10 kurang dari 4x. Dari mana hasil 2 min 10 kurang dari 4x? Jadi, 10 yang di belakang, di kanan, kita pindah ruaskan ke kiri untuk menghilangkan minus pada 4x. Jadi 4x pindah ruas ke kanan jadi positif, 10 pindah ruas ke kiri jadi negatif. Hasilnya adalah 2 min 10 yaitu min 8 kurang dari 4x. Nah, selanjutnya min 8 kurang dari 4x sama-sama kita bagi 4. Hasilnya min 8 dibagi 4 sama dengan min 2 dan 4x kita bagi 4 hasilnya adalah x. Jadi penyelesaiannya adalah 2
min 4x kurang dari 10, hasilnya yaitu min 2 kurang dari x. Nah, karena x ada di tengah-tengah, jadi hasil akhirnya adalah min 2 kurang dari x kurang dari min 1. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah x, yang dimana x tersebut adalah bilangan bulat. Di antara min 2 dan min 1 tidak ada bilangan bulatnya. Nah, jadi himpunan ini adalah himpunan kosong. Oke, saya akan membahas soal sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Soalnya adalah tuliskan pernyataan berikut dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, soal ini meminta kita untuk mengubah pernyataan dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Poin A, 2 kali umur Tanti kurang dari 32. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan umur Tanti itu adalah X. Berarti 2 dikali X kurang dari 32. 2 kali X itu kan 2X. Berarti jawabannya 2X kurang dari 32. Poin B, berat badan ayah antara 55 dan 60. Nah, kita misalkan berat badan ayah itu X. Berarti bentuk pertidaksamaannya 55 kurang dari X kurang dari 60. Poin C, usia calon pendaftar harus di antara 25 dan 30. Maka kita misalkan usia calon pendaftar itu adalah X. Berarti bentuk pertidaksamaannya 25 kurang dari X kurang dari 30. Poin D, 2 kali suatu bilangan lebih besar daripada bilangan tersebut dikurang 21. Nah, kita misalkan bilangan tersebut itu X. Berarti bentuk pertidaksamaannya 2X lebih dari X dikurang 21. Soal selanjutnya, tentukan apakah kalimat-kalimat matematika berikut merupakan ketidaksamaan ataukah pertidaksamaan. Soal yang A, X plus Y lebih besar atau sama dengan 4. B, 2 min 12 tidak sama dengan 3. C, 6 plus 2X lebih kecil atau sama dengan 6. Kita selesaikan dulu soal yang A. Jadi soal yang A itu merupakan kalimat pertidaksamaan karena melibatkan variabel X dan Y serta tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan. Soal yang B yaitu merupakan kalimat ketidaksamaan karena menggunakan simbol tidak sama dengan untuk menunjukkan bahwa dua ekspresi tidak setara. Sedangkan yang C itu merupakan kalimat pertidaksamaan karena melibatkan variabel X serta tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Soal selanjutnya yaitu selesaikan pertidaksamaan dari X negatif 4 kurang dari negatif 2. Jawabannya, X negatif 4 kurang dari negatif 2, X negatif 4 ditambah 4 kurang dari negatif 2 ditambah 4. Jadi kedua ruas ini ditambah dengan 4 dan tanda pertidaksamaannya tetap. Kenapa? Karena cara penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel yaitu jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangannya sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi, X turun ke bawah, negatif 4 ditambah 4 hasilnya habis, kurang dari negatif 2 ditambah 4 yaitu 2. Jadi hasil akhirnya adalah X kurang dari 2. Soal selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Negatif 2x, negatif 5 lebih kecil dari 2. Sama dengan negatif 2x lebih kecil dari 2, positif 5. Kenapa positif 5? Karena negatif 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan.
Selanjutnya, negatif 2x lebih kecil dari 7. Nah, kedua ruasnya itu dibagi dengan negatif 2. Selanjutnya, x lebih besar dari negatif 7 per 2. Kenapa tandanya berubah? Karena telah dibagi dengan negatif. Hal berikutnya yaitu suatu persegi panjang diketahui lebarnya 2x min 3 cm dan panjangnya 8 cm, luasnya tidak lebih dari 40 cm kuadrat. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di samping. Pertama-tama diketahuinya panjangnya itu 8 cm, lebarnya 2x min 3, luasnya yaitu tidak lebih dari 40 cm kuadrat. Nah, teman-teman jangan lupa ya, luas persegi panjang itu rumusnya P kali L. Lalu ditanyanya, tentukan pertidaksamaan. Di sini kita akan mensubstitusikan L dikali P kurang dari 40, lebarnya itu 2x min 3 dikali panjangnya 8, lalu luasnya kurang dari 40. Nah, kita kalikan masuk, yaitu 16x min 24 kurang dari 40. Lalu kita pindah ruas. 16x kurang dari 40 ditambah 24. Hasilnya 16x kurang dari 64. Itu adalah hasil dari pertidaksamaan. Jika kita ingin mencari x-nya, yaitu x kurang dari 64 per 16, yaitu x kurang dari 4. Jadi nilai x-nya adalah x kurang dari 4. Baik, soal selanjutnya, harga 4 buah mangga tidak lebih dari 10.000. Buatlah pertidaksamaan dan carilah batas harga sebuah mangga. Jawab, misal mangga adalah M, maka 4M kurang dari 10.000, M kurang dari 10.000 per 4 adalah M kurang dari 2.500. Mengapa hasilnya 2.500? Karena harga 4 buah mangga yaitu 10.000 dan dibagi 4 itu dari jumlah buah mangganya. 10.000 dibagi 4 adalah 2.500. Jadi harga sebuah mangga tidak lebih dari 2.500.